Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada informasi resmi ya dari jpnn.com. Ada ini resmi. Pemda mengusulkan ratusan honorer menjadi CPNS 2024. Nah, ini Sabtu kemarin ya, 25 Januari 2025. Di sini Bapak Ibu perhatikan dari manokwari.jpnn.com. Nah, ini CPNS ya, luar biasa Pemda ini ya. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat ini mengajukan permohonan afirmasi terkait dengan optimalisasi formasi CPNS 2024 agar dapat mengakomodir 230 tenaga honorer yang belum lulus seleksi. Oke, jadi memang ini ketika teman-teman itu tidak lulus SKB-nya ya kan, biasanya tidak lulus SKB CPNS, itu teman-teman langsung diarahkan optimalisasi ya. Optimalisasi nanti daerahnya itu Acak. Nah, di sini Kabupaten Manokwari ini meminta Pemda ya untuk optimalisasi karena ada banyak formasi kosong. Nah, formasi kosongnya itu cukup banyak, makanya ya kan mubazir gitu ya. Nah, ambil aja dari teman-teman yang sudah lulus SKB. Tidak lulus SKB, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ratusan honorer ini diharapkan bisa nih mengisi 277 formasi yang belum ada pelamarnya. Nah, ini rezeki nomplok ini Bapak Ibu ya, untuk 277 ini apa notabene itu honorer ini langsung aja nih diangkat menjadi CPNS untuk di Kabupaten Manokwari. Nah, luar biasa. Semoga saja di ACC Bapak Ibu ya. Karena kalau formasi kosong kan ya mubazir lah seperti itu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM Pegunungan Arfak Bapak Edward Dowansiba mengatakan bahwa pihaknya itu telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kementerian Menpan RB seperti itu. Nah, semoga saja di ACC Bapak Ibu ya. Kalau ini di ACC ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi honorer itu langsung diangkat menjadi CPNS dengan beberapa kriteria tertentu karena ada banyak formasi kosongnya itu sangat banyak. Makanya daripada kosong, isilah dengan honorer. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kuota formasi sebanyak 277 orang. Luar biasa. 277 orang yang waktu kemarin dibuka belum ada pelamar. Makanya kami usulkan permohonan afirmasi, kata Bapak Edward ketika dihubungi dari Manokwari Jumat kemarin. Bapak Edward juga mengabarkan bahwa dokumen permohonan kebijakan afirmasi tersebut sudah diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pegunungan Arfak. Sekretaris Daerah Pegunungan Arfak, Bapak Arfak Ever Dowansiba ini juga bersama dirinya. Nah, semoga saja ini benar Bapak Ibu ya. Diharapkan bahwa pengajuan tersebut dimaksud disetujui oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nah, tentunya usulan 230 honorer itu langsung diangkat menjadi ASN tanpa seleksi ulang. Karena 230 honorer ini sudah seleksi kompetensi bidang, tetapi belum lulus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ini notabene itu tidak lulus hanya di SKB saja. Tidak lulus SKB. Makanya kalah perengkingan di SKB, nanti ini berpeluang untuk optimalisasi ya kan. Optimalisasi formasi yang berada di daerah-daerah yang penting sesuai dengan jurusannya. Nah, seperti itu. Ya, semoga saja ya. Dokumen ini sudah diserahkan nih dan diharapkan usulan bisa diterima oleh kementerian. Ya, semoga saja Bapak Edward ya, luar biasa. Oke. Di sini ditegaskan juga bahwa permohonan afirmasi penerimaan CPNS 2024 dengan kuota 277 orang ini diprioritaskan untuk tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar. Nah, seperti itu. Bahkan aturan perundang-undangan ini juga mengatur Bapak Ibu ya, mengatur
ASN menurut dia tidak mengakomodir tenaga honorer yang telah dinyatakan tidak lulus tahapan SKD. Oleh karena itu diusulkan kembali dalam formasi penerimaan 277 orang. Kami sudah berusaha tapi secara aturan memang tidak lulus SKD itu tidak bisa dilakukan optimalisasi. Jadi syaratnya itu harus lulus SKD atau notabene masuk seleksi kompetisi bintang ya Bapak ya. Yang penting masuk SKB baru bisa dilakukan optimalisasi seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada prioritas ya kan, usulan formasi tambahan itu diprioritaskan untuk yang tidak lulus SKD. Nah, ini kalau ini berat Bapak Ibu ya. Kalau sudah lulus SKD, insya Allah aman seperti itu. Tentunya dia menghimbau juga kepada seluruh tenaga honorer di Kabupaten Pegunungan Alfa bersabar menunggu jawaban pemerintah pusat terhadap pengajuan permohonan afirmasi penerimaan CPNS 2024. Nah, jadi teman-teman ini ada kabar yang menarik, langsung CPNS ya kan. Jadi tidak usah P3K ini Bapak Ibu ya, langsung CPNS di Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari. Ya semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya. Tentunya terkait P3K paruh waktu itu memang sudah ditentukan ya sesuai dengan UU nomor 16 peraturan pemerintah Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan untuk jabatan apa saja yang bisa mengisi kebutuhan P3K paruh waktu. Ada guru dan tenaga kependidikan. Ini bisa Bapak Ibu ya. Tendik, ini TU bisa Bapak Ibu ya. Tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, ada pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Untuk pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Ini Bapak Ibu ya yang berat ya. Tentunya untuk teman-teman yang notabene daftar di P3K tahap 2 itu belum database, ini ya cukup berat, misalkan tidak lulus nanti atau tidak masuk perenggingan atau tidak ada formasi, itu harus diperlukan regulasi tambahan ya Bapak Ibu ya, karena di sini sudah jelas berdasarkan diktum kelima itu P3K paruh waktu itu dikhususkan atau dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN ya. Kalau belum database gimana nggak bisa, harus database. Database pun ini ada aturannya, tidak semua database. Yang pertama, telah mengikuti CPNS tapi tidak lulus ya kan. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak tersedia formasi atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Tentunya status kepegawaian P3K paruh waktu gimana? Ini sudah ditetapkan Bapak Ibu ya, ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPK atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi ASN juga Bapak Ibu meskipun P3K paruh waktu. Untuk teman-teman yang database itu aman. Tetapi untuk teman-teman yang notabene non database ini cukup berat Bapak Ibu ya, diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur semua itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.